Terima kasih atas waktunya yang sama dalam acara kegiatan ini kalian sangat. Aku sangat apresiasi kalian, semangat kalian. Jadi aku Nurul Anjawani dari jurusan Psikologi angkatan 2020 di Universitas Udayana di Bali. Mungkin teman-teman bisa minta tolong share screen yang panitia. Oke, Kak. Oke, udah masuk ya screen-nya. Jadi di sini aku bukan sebagai orang mengisi webinar, tapi aku pengen ngajak teman-teman sharing nih tentang pengalaman aku selama 3 tahun lebih berkuliah di jurusan psikologi. Jadi let's talk about psychology, my love. Belum terganti ya slide-nya. Oke. Jadi di sini aku mau nge-highlight. Oke, jadi ada 3 topik. Highlight itu gambaran besar tentang jurusan psikologi, yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan menurut aku untuk masuk psikologi, yang ketiga tentang prospek kerja. Nah, next. Oke, teman-teman bisa di next. Iya, Kak. Maaf, ini ada kendala sinyal, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke. Jadi gambaran besarnya jurusan psikologi itu apa sih? Jadi itu merupakan jurusan satu bidang keilmuan yang mempelajari tentang manusia. Jadi teman-teman sendiri nanti ketika menjadi mahasiswa psikologi yang akan kalian dibahas nanti mulai tentang manusia, dari pola pikir, dari kinerja otak, kinerja mata, otot-otot, dan segala macam. Jadi semua tuh objek yang kalian akan pelajari dan apa yang kalian akan observasi adalah manusia. Itu. Next. Oke, bisa di next. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian bedanya psikolog dengan psikiater. Dan itu yang sering jadi bahan apa ya? Salah paham di masyarakat awam. Bisa di next. Nah, jadi perbedaan dari psikolog dan psikiater itu adalah untuk kalian ingin menjadi psikolog, itu kalian harus menempuh jenjang pendidikan S1 psikologi dan S2 magister profesi. Lalu kalian tuh menggunakan pendekatan secara sosial, budaya, lingkungan, serta latar belakang dari keluarganya, bagaimana dia berkembang, dan untuk proses pengobatannya itu melalui terapi-terapi. Nah, kalau bedanya dengan psikiater nih, jadi psikiater ini adalah mahasiswa pendidikan dokter yang mengambil spesialisasinya kejiwaan. Jadi kalau kalian menjadi psikiater, itu kalian harus ngambil kedokteran dulu. Nah, terus apa aja sih yang ditangani oleh psikiater? Jadi gangguan-gangguannya itu gangguan kejiwaan yang kompleks seperti ODGJ,
gangguannya seperti gangguan tidur yang berat, tingkat berat, insomnia yang berat, habis itu bipolar atau anoreksia, gangguan makan yang membutuhkan yang membutuhkan resep-resep obat. Jadi beda psikolog sama psikiater, hal yang paling dasar adalah selain dunia pendidikannya yaitu bagaimana terapi atau treatment yang diberikan. Kalau misalnya psikiater dia menggunakan obat-obatan, dan psikolog tidak memberikan obat-obatan, hanya sekedar terapi. Itu. Jadi pendekatannya psikofarmakologi. Oke, bisa dilihat. Sebetulnya nggak masalah. Nah, jadi kalian ini jadi apa aja sih cabang-cabang ilmu yang dipelajari psikologi? Jadi di psikologi sendiri mempunyai beberapa cabang, yaitu psikologi perkembangan. Itu perkembangan dari zaman masih janin, dari anak, dewasa, lansia. Itu kita akan dipelajarinya di psikologi, cabang ilmu psikologi perkembangan. Nah, terus yang kedua adalah cabang psikologi pendidikan. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana uh, pendidikan psikologi yang juga di bidang pendidikan seperti kayak konseling BK itu juga kalian akan mempelajari, atau anak-anak kebutuhan khusus. Di situ kita juga akan mempelajari bagaimana cara anak-anak kebutuhan khusus ini bisa memperoleh pendidikan dengan intervensi juga melalui jiwa nanti psikolog. Lalu yang ketiga klinis. Indonesia seperti yang kayak gangguan-gangguan kejiwaan itu kita akan pelajarinya faktor-faktornya itu dari bidang psikologi klinis. Yang kedua, yang lalu selanjutnya itu psikologi sosial. Nah, ini menarik. Jadi psikologi sosial itu adalah psikologi yang bergerak atau mempelajari ilmu-ilmu di bidang sosial. Hampir sama dengan sosiolog, cuma bedanya kita kalau sosiolog mungkin lebih sosiologi itu lebih kita mempelajari bagaimana manusia-manusia berproses sosial. Tapi kalau kita individu yang berproses di lingkungan sosial. Jadi itu yang kita telisik atau kita pelajari. Terus yang terus ada psikologi forensik ini, kalau di Indonesia sendiri psikologi forensik ini belum begitu berkembang. Jadi ini bisa jadi ladang apa ya, kalau misalnya kalian tertarik dengan kepolisian, terus bagaimana kayak misalnya kasusnya beberapa kasus yang menggunakan psikologi forensik kayak kopi sianida itu ada pendekatan psikologi forensik. Kemarin juga ada kayak kasus Ferdi Sambo kayak gitu. Itu kalian juga di situ. Terus yang terakhir psikologi industri dan organisasi. Di sini nanti kalian akan bergerak di bidang perusahaan dan kayak terkait tentang kesejahteraan mental para pekerja kantoran atau bagian human resource seperti itu. Bisa di next. Nah, terus aku mau ngasih skill nih, spoiler. 8 semester ngapain aja sih di psikologi? Jadi kalau kalian masuk ke semester pertama, itu kalian akan mempelajari kerangka dasar dari keilmuan itu. Seperti para tokoh, bagaimana para tokoh meminati aliran-aliran, terus teori mendasar. Itu benar-benar dasar banget, dan di situ cukup berat karena banyak hafalannya. Terus yang kedua, ketika masuk semester 2, kalian akan mulai mempelajari tentang perkembangan manusia, dari perkembangan anak dan perkembangan anak-anak dulu si anak remaja. Terus habis itu juga mulai belajar tentang konsep kepribadian, tapi masih berdasarkan teori, masih basic, masih ada sangkut pautnya dengan pemikiran tokoh dan aliran. Lalu ada juga tentang cabang-cabang dasar keilmuan. Sebenarnya untuk proses-prosesnya ini setiap kampus itu berbeda-beda, tapi kalau aku gambarin secara dasar secara umumnya ya, tapi kalau di kampus aku semester 2 tuh kita udah belajar tentang PIO dan psikologi sosial. Tapi ada beberapa kampus yang baru belajar PIO-nya itu semester 3 kayak gitu. Yang ketiga sama, cuman kita ada pelajaran-pelajaran yang lebih kepribadiannya, teorinya tuh lebih matang lagi kayak gitu. Jadi semester 1 itu teorinya itu masih perdebatan para tokoh berkata A tentang ini, para
Kalau tentang ini tokoh dia mengatakan seperti ini. Nanti yang semester 3 ini kita lebih matang lagi nih tentang teori-teorinya. Next. Nah, jadi di semester 4, 5 itu adalah masa-masa kalau misalnya kalian benar-benar minat psikologi itu masa-masa terseru, masa-masa yang praktikalnya banyak, teorinya lebih spesifik lagi, karena di semester 4 dan 5 ini kalian udah mulai tentang menganalisis, observasi, kalian akan turun ke lapangan untuk belajar tentang apa itu observasi dan wawancara. Jadi kalian nggak hanya menanyakan, tapi kalian juga memahami ketika manusianya ngomong ini, bagaimana ekspresi, bagaimana emosi yang dia rasakan. Itu kalian mulai pelajari semester 4. Lalu yang semester 5 sudah mulai pusing-pusingnya, karena kalian harus memahami apa ya, selain teori-teori itu bagaimana kalian bisa bikin alat ukur. Jadi ada mata kuliah alat ukur psikologi itu kalian bukan hanya berdasarkan teori, tapi kalian juga harus bisa menggunakan ilmu statistika yang lebih detail kayak gitu. Dan semester 6 dan sampai semester 8 tuh kalian sudah mulai magang, sudah mulai belajar sesuai dengan minat interest kalian. Ini mau dicoba ilmu apa sih? Dan kebetulan sini aku semester 6 ya, jadi aku kemarin dalam misi KRS, dalam misi mata kuliah yang aku ambil, dan itu kata-kata memang aku fokus ke bagian minat klinis dan sosial gitu. Mungkin next. Oke, nah di sini menarik keuntungan dan pro dan kontranya nih mau untuk masuk psikologi. Kita udah yang dulunya dulu ya. Menurut aku keuntungan dari masuk psikologi adalah kita jadi bisa memahami emosi manusia. Di sini emosi manusia bukan hanya dari bagaimana kita melihat manusia itu, tapi juga ke diri kita sendiri. Jadi ketika kita marah, kita sadar, oh aku marah karena ini, aku kecewa karena hal ini. Bukan sekedar apa ya marah, tapi ada spesifikasinya. Jadi kalian bisa lebih awareness, lebih peduli tentang apa yang kalian rasakan kayak gitu. Yang kedua, kita lebih berpikir kritis dan empati. Di sini aku menekankan berpikir kritis dan empati, bukan memiliki perasaan empati yang berlebih. Di situ kenapa aku bisa bilang berpikir kritis dan empati? Karena kalau kita hanya menggunakan empati saja, itu bakal jadi meluber. Karena di sini objeknya kalian ini adalah manusia, kalian juga manusia. Ketika kalian mengurusi suatu hal, anggap aja tentang teman kalian mengalami depresi. Jika kalian terlalu berempati, kalian pasti akan ikut merasakan emosi itu, akan terbawa. Kayak gitu. Jadi di sini benar-benar aku belajar tentang kontrol diri, bagaimana ketika aku menghadapi teman kalian depresi, aku harus berpikir secara empati itu. Jadi kayak aku mengerti perasaan dia, tapi aku juga aku harus bantu dia seperti apa, kayak gitu. Terus yang ketiga, ilmunya itu selalu berkembang. Karena apa? Kita ini mempelajari objeknya itu adalah manusia. Jadi selama ada manusia, ilmu itu selalu berkembang. Kalau misalnya kalian sadar, beberapa tahun ini, beberapa dekade ini, banyak banget istilah-istilah psikologi yang ada di kita kayak FOMO, atau apa ya, kayak good girl syndrome, mungkin kalau kalian pernah dengar gitu. Itu adalah istilah-istilah baru, tapi belum ada uji apa ya, kayak penelitian secara resminya, tapi itu hanya istilah-istilah kayak gitu. Jadi ilmu itu selalu berkembang, jadi para psikolog itu selalu memperbarui ilmunya kayak gitu. Terus yang keempat, dapat bekerja di lingkungan apapun. Karena aku bilang tadi, menurut aku nih ya, karena kita belajar tentang ilmu manusia, jadi harusnya kita tuh bisa bekerja dimanapun dan apapun. Karena di mana kita ada manusia, di situ kita ada ladang cuan kayak gitu. Terus yang kelima, terlatih memiliki problem solving yang baik. Kenapa aku bisa mengatakan ini? Karena dari semester 3, semester 2, itu kita ini udah digali studi kasus. Meskipun kita masih basic dasar ya, bukan mengklarifikasi sebuah penyakit, di semester 2 itu kita udah benar-benar dikasih pelajaran studi kasus. Jadi kita udah terlatih untuk mencari solusi-solusi
jadi sebuah masalah kayak gitu. Yang keenam, membentuk karakter kepribadian. Kalau kataku ini benar banget, karena kita jadi tahu karena kita mulai mempelajari tentang manusia, kita mempelajari tentang diri kita sendiri sebagai manusia. Jadi kita tahu bagaimana minusnya tentang sifat kita yang mempengaruhi ke mental health kita. Jadi kita lebih berusaha menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Mungkin dari tadinya jadi people pleasure yang tidak bisa menolak, jadinya kita mulai berani mengatakan tidak kayak gitu. Terus yang ketujuh, sudah aku tadi tagline itu berguna untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Itu dan masih banyak lagi sebenarnya keuntungan kataku yang untuk masuk psikologi yang nggak bisa aku tuliskan sedeskripsi kayak gitu. Terus sebenarnya nih, menurut aku untuk masuk psikologi itu selama proses itu cukup berat, beban yang studinya itu berat. Karena apa? Karena kita bukan hanya karena kita tuh mempelajarinya itu manusia kayak gitu. Kita manusia, kita mempelajari manusia. Belum lagi kalau misalnya semakin semester atas tuh pelajarannya memang semakin spesifik, tidak mendesak banget. Udah masa-masa mendesak tuh udah selesai, tapi kita belajar lebih spesifik. Cuman karena itu, aku beberapa yang kalau misalnya kalian mau masuk psikologi karena ingin rawat jalan, justru kataku, kalau kalian karena itu, mending kalian ke psikolog aja deh, belajar psikologi. Karena apa? Kalian akan banyak mengalami triggering. Jadi kayak uh, kena, ibaratnya kalau misalnya dibilang kena mental, iya sih. Cuma itu. Kalau misalnya kalian pernah nemu video TikTok anak psikologi justru butuh psikolog, itu benar. Karena beban studinya berat, karena itu sebuah studi yang berat. Terus juga masalah-masalah yang sama kalian sadari, tetap kalian tuh mental health tidak stabil kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi ke proses belajar untuk beberapa orang ya. Dan rata-rata kayak gitu sih untuk teman-temanku. Terus yang kedua, ilmu IPA dan IPS jadi satu. Jadi kalau misalnya kalian ke psikologi, kuliah psikologi untuk menghindari matematika, bahasa Inggris, itu salah besar. Karena apa? Itu justru jadi kejalanannya mahasiswa psikologi, terutama matematika. Karena dari semester 1 itu kita di tempat tentang statistik. Terus di semester 2 kita juga mulai belajar tentang semester 2 kita mulai belajar tentang psikometri, kita mengajarkan psikologi, bahkan sampai nanti akhir semester pun, ketika kita skripsi pun, itu kita nggak bisa asal mengambil data, benar-benar harus berdasarkan alat ukurnya harus jelas, hitungan SPSS harus jelas, kayak gitu. Terus yang ketiga, banyak hafalan dan perhitungan, tadi aku udah bilang. Yang keempat, mempunyai ekspektasi besar dari lingkungan. Sebenarnya ini nggak berpengaruh sih, karena ketika kalian bilang, oh anak psikologi ya, tolong dong liatin garis tanganku. Aku ini loh kadang pernah kayak sekali dapat randomize gitu, kayak orang ngomong, apa iya kalau ODGJ itu jadi malas mandi ya, soalnya kok kamu malas mandi kayak gitu. Jadi banyak-banyak stigma yang harus kalian lawan gitu loh dan kalian itu juga nggak bisa yang kayak bilang, oh kamu depresi, oh kamu ini, karena semakin kamu nanti semakin tua, kamu makin sadar untuk mendefinisikan kamu depresi itu banyak banget loh simptom-simptomnya, kayak faktor-faktornya, gejala-gejalanya kayak gitu. Jadi kamu juga harus menyampaikan itu ke masyarakat atau ke orang sekitarmu yang nanya hal itu, harus hati-hati bahasanya kayak gitu. Terus yang kelima, studi yang lama. Nah, ini benar banget. Jadi kata aku, jadi kalau misalnya dilihat-lihat, psikologi ini sama kayak kedokteran. Ya, kayak gitu. Jadi dia tuh sama-sama punya masa studi yang lama. Bahkan ini aku sedikit sharing dikit buat gambaran nanti. Uh, jadi dari pihak psikologi Indonesia itu mau ada pengembangan studi, pengembangan kurikulum, di mana nanti tadinya cuma S1 dan S2 aja, jadinya kita akan ada penambahan masa studi. Jadi semester 1 nanti dilanjut ke 2 tahun, kayak aku nggak tahu istilahnya apa karena belum begitu dipraktekkan di seluruh jurusan, seluruh kampus. Jadi nanti gambar 2 tahun tuh masa kuliah lagi, baru kalian akan lulus. Nah, ketika kalian lulus, baru kalian bisa praktek. Baru lanjut S2 untuk bagian profesinya, kayak gitu. Jadi kayak kedokteran. Kalau kedokteran kan 4 tahun kuliah, 2 tahun masa koas,
baru spesialisasi kan kayak gitu. Jadi hampir sama dengan kedokteran. Tapi kalau kalian nggak usah khawatir karena apa? Ini perubahan ini baru ada terjadi di angkatan aku. Jadi kalau misal kalian ragu, nah gimana nih kok belum jelas sih nanti aku kemana? Itu pasti aku yakin pas kalian nanti semester 2 kalian akan dapat kejelasan dari mana nanti proses kurikulumnya kayak gitu. Bisa di next. Nah, kita ke prospek kerja. Ini aku bahasnya untuk lulusan S1-nya ya. Kan, untuk jadi aku udah bilang untuk cabang ilmunya kan banyak. Ini aku jelasin, kira kalau S1 ini kita bisa kemana aja sih? Yang pasti kalau misalnya kalian mau ke PIO atau kalian minatnya ke perusahaan-perusahaan, itu kalian akan bisa banget ngambil lapangan kerja di bidang human resource atau bidang recruitment kayak gitu. Atau mungkin bagian kayak human training kayak gitu. Terus kalau misalnya mau di bidang pendidikan, kalian bisa uh, jadi training bisa, terus juga bisa jadi dok ini sorry bisa jadi ini nggak ada di PPT ya, jadi ada bimbingan konseling, nah itu kalian bisa ngambil di situ. Terus kalau misalnya bidang klinis kalian akan jadi asisten psikolog. Kalau misalnya kalian sosial itu akan jadi asisten penelitian psikologi atau mungkin jadi content writer. Kan ada banyak tuh konten-konten yang diberikan secara resmi dari para psikolog gitu kayak psikologi klinis akan apa sih buat konten konten writer itu tuh kata-kata juga bisa diambil dari tulisan S1 psikologi. Atau kalau bidang klinis itu bisa jadi di uh, membantu asisten psikolog yang memberikan uh, ini kayak misalnya jadi ada satu bidang pekerjaan klinis di mana nanti psikolog membantu para pasien yang menderita penyakit berat kayak misalnya nih penyakit HIV, penyakit penyakit diabetes atau apa itu kan ada pendekatan secara masyarakat. Jadi ini juga menentukan bagi psikologi adalah bagi yang memegang ilmu psikologi ada gini. Kalau mungkin dari teman-teman kesehatan lain kayak seperti kesehatan masyarakat atau kedokteran atau bidan itu mereka cenderung memperhatikan itu ke bagaimana prevensi kesehatan tentang kesehatan tentang risiko-risiko kesehatan atau proses-proses ditempuh untuk ditempuh selama memiliki penyakit itu seperti apa. Nah, tapi kalau dari psikolog itu kita memberikan prevensi dan promotif kesehatan itu kita nggak hanya untuk berikan untuk HIV ini penyakitnya kayak gini, obat-obatannya kayak gini, nggak kayak gitu. Tapi psikolog itu juga psikolog untuk bagian rumah sakit itu dia akan menjelaskan secara pendekatan pendekatan empatik kayak gitu. Jadi nanti mereka juga tak hanya memikirkan tentang mental health atau tentang penerimaan dari ini, tapi juga menelusuri atau menelisik bagaimana keluarga yang merawat para pasien. Jadi itu juga jadi perhatiannya para psikolog yang bagian rumah sakit kayak gitu. Oke, next. Nah, OPT-ku sampai sini aja. Mungkin teman-teman yang mau diskusi, silahkan. Oke, sih. Oke, Ya, silakan. Ya. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan aku Suta Wijaksana. Malam. Boleh diceritain gak sih Kak, gimana sih budaya sekolah, budaya kuliah anak-anak psikologi di UNUT gitu Kak? Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Aku kebetulan kurang begitu melihat dari angkatan-angkatan setelah aku sebelumnya ya. Tapi kalau aku lihat dari lingkungan angkatanku sendiri, menurutku mereka ini tipe-tipe
aku belum pernah ngerasain namanya musuhan karena masalah nilai. Gimana ngomongnya ya? Jadi mereka tuh benar-benar yang support system banget. Jujur aja, selama aku sekolah, aku tuh nggak pernah namanya disemangatin yang benar-benar kayak setiap ada misalnya misalnya kita mau ujian nih, itu ada aja teman-teman yang kayak pelukin aku itu selama kuliah ya, ada aja yang melukin aku kayak ayo anjir semangat, atau ngasih aku hadiah kayak sekedar jajan coklat terus kayak semangat ujiannya. Itu aku benar-benar alamin ketika kuliah. Jadi kayak misalnya ketemu sama dosen killer terus kayak ya ampun matanya susah terus ada peluk-peluk, itu padahal beda kelas bisa perpindahan bergantian kelas ketemu sama anak, misalnya aku kelas A itu masuk pagi, kelas B nya masuk siangan, kita ketemu gimana tadi kuliahnya, aduh susah peluk-pelukan terus kayak ya kayak gitulah. Jadi benar-benar support system banget. Ini juga pernah waktu maba itu temanku ada suatu kejadian, dia susah hilang sinyal, itu temanku yang backup tanpa diminta. Jadi kayak kataku itu support sistemnya bagus banget, kayak bagus gitu loh dibanding ketika aku sekolah. Ini sekolah tuh ketika aku dapat attention dari juga aja satu kelas ada sinisin kayak gitu loh. Tapi untuk tapi setiap orang tuh struggle-nya beda-beda dan setiap orang itu mungkin bakal mungkin tuh ada pemusuhan tuh pasti ada. Justru itu kayak mentali kita diuji gitu loh sama masa kuliah. Apapun jurusannya pasti tetap ada namanya singgung-singgungan masalah dosen, caper-caperan tuh pasti ada. Jadi kalian jangan takut ke situ, tapi kayak yang kalian harus persiapan adalah bagaimana cara aku bisa menyelesaikan studi ini tanpa tertunda dengan sempurna kayak gitu. Nggak sempurna juga tapi menyelesaikan studi dengan baik kayak gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau ditanyain nggak? Aku boleh izin bertanya Kak. Waktu itu ada di FVP aku tuh keluar katanya tuh, menurut Kakak itu Kakak setuju nggak dengan pendapatnya gitu? Mungkin jika kamu adalah manusia yang sangat beruntung hidup di lingkungan yang memudahkan kamu akan jadi manusia yang bisa lebih stabil ketika menghadapi sebuah masalah atau stresor. Tapi kalau misalnya dibilang nggak butuh psikolog atau psikolog itu nggak melindunginya, aku nggak sih. Karena apa? Kita ini sebagai psikolog itu, tadi aku juga udah jelasin ya, kita tuh bukan hanya sekedar aku mendengarkan kamu nih curhat A, B, C, D, E, F. Tapi kita ini sini juga benar-benar memperhatikan bagaimana emosional kamu ketika kamu berbicara, bagaimana cara cara ini. Aku ambil contoh, misalkan kamu atau kecil deh, misalnya kamu punya target matematika nilai 90, tapi kamu cuma dapat 80, kamu sedih kan? Nah, kamu memiliki prinsip aku gagal untuk mendapatkan prestasi kayak gitu. Mungkin teman-teman akan menerima curhatanmu dan bilang udah nggak apa-apa, semangat, masih ada ujian selanjutnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya psikolog yang mendengar kata itu, di situ kamu akan ditelisik kayak kenapa kamu cuma diberikan 90, kenapa kamu berpikir kamu gagal. Itu cara kalian tuh akan dibimbing berpikir dari irasional menjadi rasional tanpa dipatahkan kayak enggak kamu gagal kayak gitu. Jadi dan aku sendiri pernah ke psikolog, aku pernah ikut acara psikolog, ada sih kayak pemeriksaan psikologis gratis kayak gitu. Ketika acara World Mental Health aku pernah konseling, dan tuh aku benar-benar sadar oh gini ternyata cara menjadi psikolog kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan lalu memberikan diagnosa, itu enggak kayak gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas